Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Riadatul Farha, mahasiswa S2 Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau membagikan beberapa analisa yang sudah saya kumpulkan dari citra medis menggunakan Fourier transform, lebih tepatnya fast Fourier transform. Sebelum kita mengetahui atau menganalisa sinyal-sinyal tersebut, kalau begini kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sinyal. Jadi sinyal merupakan perubahan dalam parameter tertentu yang mengandung informasi dan dapat ditransmisikan atau dideteksi untuk tujuan komunikasi ataupun pengukuran. Jadi parameter tersebut merujuk pada karakteristik atau properti tertentu dari suatu gelombang atau perubahan yang dapat diukur seperti frekuensi, amplitudo, fase, durasi, waktu, dan bentuk gelombang. Jadi sinyal biomedis merupakan sinyal yang berasal dari aktivitas biologis dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Parameter yang telah disebutkan sebelumnya dapat kita peroleh dari tubuh dengan memproses sinyal. Jadi contohnya ada beberapa sinyal medis yang dihasilkan dari tubuh, berupa sinyal EKG atau elektrokardiografi, ada EMG, elektromiografi, ada sinyal EEG atau encephalografi, dan sinyal lainnya dalam bentuk citra, baik itu citra X-ray atau ronsen radiografi, ada heat map, dan lain sebagainya. Lalu kita perlu mengetahui analisa dari sinyal, jadi merupakan proses yang penting dalam pemrosesan sinyal, di mana bertujuan untuk memahami karakteristik sinyal dan mengekstrak informasi yang berguna dari sinyal tersebut. Dapat dilihat dalam slide bahwa ada sinyal analog berupa gambar gelombang sinus yang terdiri dari puncak dan lembah seperti ini. Ini adalah sinyal awal yang didapatkan dari hasil metabolisme atau dari tubuh, proses di dalam tubuh. Jadi merupakan ada dua sumbu, yaitu waktu dan amplitudo. Jadi untuk memperoleh hasil citra dapat menggunakan proses Fourier transform, lebih tepatnya fast Fourier transform. Dan gambar di sebelahnya merupakan modulasi frekuensi di mana ada dua sumbu, sumbu X-nya merupakan dari domain waktu dan sumbu Y-nya dari domain amplitudo. Kita akan membahas tentang lebih dalam tentang transformasi Fourier atau TF. Jadi merupakan proses perpindahan atau transformasi dari dimensi waktu ke dimensi frekuensi. Mengapa diperlukan perpindahan atau transformasi? Karena dari dimensi waktu itu belum bisa direpresentasikan atau belum bisa dianalisa menjadi suatu hasil yang bisa diinterpretasi. Sehingga kita perlu mengubahnya menjadi dimensi frekuensi di mana bisa dibaca hasilnya atau diinterpretasikan oleh dokter. Jadi transformasi Fourier ini digunakan untuk memecah sinyal menjadi komponen-komponen frekuensi yang berbeda. Oke, nanti akan kita bahas komponen-komponen frekuensi apa itu di akhir slide. Nah, dengan cara ini atau dengan transformasi Fourier, kita dapat menganalisis sinyal dalam domain frekuensi yang seringkali lebih mudah dipahami daripada dalam domain waktu. Maka dari itu, awalnya ditemukan transformasi Fourier dalam bentuk diskrit atau tadi sinyal analog, maka dinamakan DFT atau Discrete Fourier Transform, di mana perubahannya memang dari dimensi waktu ke dimensi frekuensi saja, masih basis atau basic atau masih dasar. Nah, contohnya pada gelombang superposisi yang terdiri dari beberapa gelombang pendukung yang jika dijumlahkan akan menjadi kurva domain waktu untuk Fourier transform. Jadi, misalnya kita memiliki beberapa gelombang sinus atau sinusoidal, itu terdiri dari amplitudo yang berbeda-beda tetapi pada frekuensi yang sama misalnya, lalu digabungkan atau dijadikan satu atau dijumlahkan menjadi kurva domain waktu, dan itu menjadi dinamakan gelombang superposisi. Nah, itu bisa digunakan menggunakan transformasi Fourier. Maka hasilnya menjadi gelombang dengan menunjukkan puncak yang menggambarkan gelombang pendukung. Jadi gelombang superposisi sebagai
basis time-nya atau basic time-nya, sedangkan gelombang hasil transformasi Fourier merupakan basis dari frekuensi. Jadi dimensi waktu itu gelombang superposisi atau modal atau input, sedangkan outputnya atau hasil transformasi Fourier itu merupakan basis dari frekuensi. Nah, berikut ada persamaan di mana kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menghasilkan transformasi Fourier, baik itu diskrit. Jadi kita memasukkan input dan output. Sekali lagi bahwasanya persamaan DFT atau discrete Fourier transform itu harus sama atau balance antara input dan output. Misalnya kita membuat dalam sinyal satu dimensi, di mana inputnya satu dimensi, maka outputnya juga satu dimensi. Maka dapat dilihat ada XK sama dengan sigma N, XN eksponensial minus C 2 pangkat minus C 2 Pi N K per N besar. Lalu ada XN sama dengan sigma K sampai dengan N. K di sini merupakan N besar atau jumlah data dikurangi 1 hingga N. Jadi batasnya adalah dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Sebenarnya konsep Fourier transformnya seperti itu. Lalu dikalikan X K eksponensial pangkat C 2 Pi N K per N besar. Jadi N besar inilah total datanya. Untuk jadi dua dimensi, atau bisa disebut iter ya, karena sudah ada dua dimensi, maka kita menggunakan rumus atau formula yang lebih kompleks, di mana citra tersebut terdiri dari matriks-matriks yang memiliki baris dan kolom, maka di sini bukan lagi hanya satu, seperti satu dimensi yang di formula sebelumnya. Nah, perbedaannya terlihat jelas bahwasanya lebih kompleks dan ada baris dan kolom di formula ini. Oke, lanjut. Setelah dicoba di Python akan membuat rumus persamaan FFT-nya, maka diperoleh contoh gambar kurva atau gelombang sinus awal dengan domain waktu seperti ini. Lalu kita FFT-kan menjadi seperti ini. Nah, menggunakan modal FFT, yaitu fast Fourier transform, di mana kita bisa mengubah dari dimensi waktu menjadi dimensi frekuensi dan dipercepat juga komputasinya, sehingga kita hanya menggunakan sebagian data, tidak seluruh data, agar proses komputasi terselesaikan dengan cepat. Sehingga kita bisa lihat perbedaan dari kurva sebelumnya, sebelum di FFT, jadi yang hasil FFT seperti ini. Jadi ciri dari FFT atau Fourier transform juga itu setelah di Fourier-kan, maka hasil transformasinya gelombangnya itu simetris satu sama lain, sehingga memang bisa diambil hanya sebagian atau setengah dari jumlah data untuk mempersingkat waktu. Lalu yang disebut gelombang superposisi sebagaimana di awal dijelaskan adalah contohnya beberapa gelombang pendukung, ada terdiri berapa modal atau berapa input, kita gabungkan maka menjadi seperti ini. Jadi ini ada dua gelombang lalu digabungkan lagi. Puncak ini merupakan dari gelombang pendukung. Oke, nah kita FFT kan karena yang tadi hanya satu modalnya hanya satu kurva, maka FFT-nya hanya seperti ini. Akan terlihat lebih jelas dengan terlihat simetris apabila kita bisa memasukkan input lebih dari satu, atau contohnya ini memakai dua gelombang menjadi gelombang superposisi, maka bisa terlihat gambar hasil kurva setelah di FFT. Kita bisa mengambil setengah dari total seluruh data. Jadi memang lebih singkat, lebih efisien, dan lebih cepat. Oke, lalu bagaimana terbentuknya gambar? Jadi ketika kita sudah tahu basic bagaimana sinyal itu dari domain waktu ke domain frekuensi dengan FFT,
kita akan lanjut ke gambar atau proses terbentuknya image citra atau gambar, dimana setelah dilihat di sini tuh ada matriks atau pixel. Pixel ini kan tergantung dari jumlah matriks yang ada di dalam image. Nah, matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Jadi, kita bisa menilai masing-masing kolom dan baris ini sebagai nilai suatu koefisien atau konstanta atau frekuensi. Nah, nanti akan dipelajari sampai akhir. Jadi, di sini ada contohnya. Ujung-ujung ini terlihat lebih gelap karena bagian tepi, dan di tengah terlihat lebih jelas dengan nilai angka yang berbeda-beda. Oke, jadi caranya membuat gambar dua dimensi dengan Fourier transform yaitu awalnya adalah menggunakan formula Fourier transform itu pada satu dimensi diaplikasikan ke setiap kolom pada matriks gambar. Nah, diaplikasikan ke setiap kolom ini sehingga dia menjadi suatu nilai koefisien dari koefisien frekuensi, di mana sumbunya ini atau vertikalnya ini merupakan dari hasil aksis vertikal aksis, dan baris sumbu X ini adalah project komponennya. Nah, jadi ketika kita sudah men-Fourier transformkan per kolom, maka diperoleh ya koefisien frekuensi. Lalu setelah itu, setelah per kolom, maka kita juga akan men-Fourier transformkan ke setiap baris. Jadi terbentuklah matriks kolom dan baris itu sama-sama, atau masing-masing kolom dan baris setiap kotaknya itu di Fourier transform sehingga mendapatkan nilai koefisien frekuensi yang berbeda-beda. Dapat dilihat di setiap ujung atau tepi ini nilainya lebih besar karena dia lebih gelap. Itu. Lalu yang di bagian tengah disebut nyquist, dia lebih tengah atau lebih cerah dan merupakan inti dari gambar. Jadi yang di belakang ini nilainya lebih besar, bisa jadi sebuah background atau hanya sebagai latar belakang. Jadi di domain frekuensi ini kita bisa mengubah gambar, bisa ditingkatkan kontrasnya, bisa diambil samplingnya, bisa dinaikkan resolusinya, dan lain sebagainya. Salah satunya bisa menggunakan transformasi Fourier. Jadi transformasi Fourier ini memang sangat cocok diaplikasikan dengan sinyal biomedis, terlebih untuk hasil citra dua dimensi, karena dia dapat menginterpretasi atau membaca, menganalisa hasil kurva FFT karena lebih mudah, karena basisnya adalah, atau basicnya, dasarnya adalah dari domain frekuensi. Kita menggunakan operasi aljabar karena sudah dua dimensi ya, berarti ada matriks, ada baris dan kolom. Jadi ini contohnya di mana ada outputnya ini adalah misalnya sumbu X, Y, maka didapat dari gambar yang belum dirubah dan noise, tambahan noise, sehingga dia bisa terbentuk gambar dua dimensi. Jadi ibaratnya ada background, ada gambar inti. Oke, contohnya kita radiografi, ada yang dari hasil genre X-ray, ada CT scan, ada MRI. Di sini contoh gambar sebelah kanan merupakan gambar hasil radiografi skal atau kepala dari tampak samping, dan ini gambar sebelah kiri gambar MRI brain atau MRI kepala yang menggambarkan otak dari tampak samping. Oke, jadi kita lanjut ke contoh dari sinyal analog berupa yang beragam. Bila di Fourier transformkan akan lebih singkat dan dia tampak simetris, seperti contoh di sini. Nah, ini lebih simetris dan lebih singkat, sehingga komputasinya pun akan lebih ringan nanti. Pada gambar ini dapat dilihat hasil dari spasial domainnya
karena dia dua dimensi, maka ada beberapa baris dan kolom tergantung pikselnya. Jika dirubah atau ditransformasikan menggunakan Fourier transform, maka menjadikan spatial domain tadi menjadi domain frekuensi dengan beberapa nilai koefisien frekuensi dan amplitudo yang berbeda-beda. Ini video, jadi dari awalnya kita memiliki satu dimensi yaitu gelombang sinusoidal ya. Jadi satu dimensi ini merupakan sinyal analog juga karena dia hanya satu gelombang, belum dirubah atau ditransmisikan atau ditransformasikan. Nah, setelah itu kita bisa tampak dari beberapa arah. Ini merupakan ternyata hasil dari citra. Jadi kalau kita tidak ubah dari tampak depan saja merupakan gambaran satu dimensi, tetapi ketika kita ubah arah merupakan ternyata suatu citra. Kenapa bisa disebut suatu citra? Karena dia memiliki gambaran konstanta. Nah, yang di tengah ini adalah konstanta. Ketika kita ubah arahnya menjadi sebuah tiga nilai tiga sumbu, kita menemukan adanya gelombang sinus. Nah, setiap gelombang sinus ini ada kurva waktu dan frekuensinya. Nah, di mana gelombang frekuensinya ini kalau diubah arahnya menjadi dari atas, maka terlihat itu adalah merupakan citra yang biasa kita lihat. Nah, berarti citra yang kita lihat itu adalah terdiri dari beberapa gelombang atau gelombang superposisi dari hasil sinyal analog yang di FFT-kan atau ditransformasikan Fourier. Nah, setelah di FFT-kan maka dapat terlihat contohnya ada gelombang dengan puncaknya ini bisa disebut dari gelombang pendukung tadi, di mana fungsi delta tunggal pada 0. Nah, karena fungsi delta tunggalnya 0, dia frekuensinya berada di tengah, yaitu 0 juga. Jadi, kalau dilihat dari atas, pixel-pixel image yang punya sumbu X dan Y ini dapat dilakukan transformasi Fourier. Lalu dari arah lain, itu dia fungsi deltanya tunggal pada titik 0. Karena Fourier transform dari suatu konstanta adalah fungsi delta tunggal. Nah, di sebelah kanan, ini Fourier transform dua dimensi, memiliki dua delta fungsi, yaitu frekuensinya dia bisa positif dan bisa negatif. Jadi sumbu X yang di bawah ini adalah nilai indeks vektor dan di tengah-tengahnya frekuensi 0. Ya, jadi ini indeks vektor, lalu di tengahnya merupakan frekuensi dengan nilai 0. Nah, yang tinggi rendahnya ini disebut amplitudo. Jadi sebuah citra bisa disebut memiliki frekuensi yang sama, tetapi dengan nilai amplitudo yang berbeda-beda. Sehingga bisa terlihat nanti ketika citra tersebut didigitalisasi, maka akan terjadi perubahan grayscale atau derajat keabuan warna hitam putih. Nah, hitam putihnya itu gelap terangnya atau perubahan warnanya itu dari ini tinggi rendahnya puncak gelombang atau amplitudo. Jadi sinyal baru yang dilihat dari atas seperti gambar, nah tingginya ini contohnya dari warna. Karena awal atau modal dari citra itu adalah derajat keabuan atau grayscale atau black and white, maka nilainya bisa dari 0 sampai 255. Kalau pixelnya adalah 256 kali 256. Jadi nilai modalnya adalah atau nilai yang di kotak baris yang di matriks itu sumbu X dan Y, semua baris dan kolomnya itu terdiri dari 0 sampai 255. Kalau pixelnya 256.
Begitu seterusnya, kalau pixelnya 1024 kali 1024 maka nilainya ada 0 sampai 1023. Nah, kalau tampak samping ini bisa dilihat zero spread-nya ini karena frekuensinya 0. Jadi hanya terlihat konstantanya aja. Jadi yang bisa um, merepresentasikan sebuah citra itu dibantu dari konstantanya ini. Nah, lalu dihasilkan FFT dari setiap gelombang sinusnya. Jadi gabungan dari konstanta dan gelombang superposisi hasil FFT. Yang lebihnya, mohon maaf apabila ada kekurangan, bisa diskusi di kolom komentar. Apabila ada koreksi atau masukan atau tambahan lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.